Tuhan itu begitu ajaib bagi kita. Tanpa Tuhan, kita merasa hampa. Tetapi bila Dia menuntun jalan kehidupan kita, percayalah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan merasakan damai sejahtera melebihi segalanya. Tidak akan pernah kita temukan dimanapun juga. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau yang memberi tenaga dan kuasa, bahkan tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders, menyertai pelayanan kami pribadi lepas pribadi, menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau selalu berjalan di sebelah kanan kami. Sesuai firman-Mu, Mazmur 121, Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur bagi kami. Engkau selalu menjaga kami, bahkan janji-Mu dari segala kecelakaan. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi ini Engkau memberi kami kekuatan untuk mendengarkan kupasan Kitab Wahyu pasal 19. Biarlah kami yang berdoa, kami yang memuji menyembah-Mu, kami yang membaca firman-Mu, dan hamba-Mu Tuhan, Pak Daniel, yang mengupas sharing firman pada pagi ini. Beri kami kekuatan, beri kami Tuhan hikmat pewahyuan yang berasal daripada-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan di tangan-Mu. Kami minta perlindungan-Mu, perlengkapan senjata terang-Mu bagi kami dan seisi rumah kami. Sehingga kami sepanjang hari ini penuh damai sejahtera sukacita, dan kami bisa Tuhan terjaga karena tangan-Mu yang berlubang paku, membuat kami kuat, sehat sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami tolak kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Engkau kirimkan malaikat-Mu berjaga-jaga dari awal pertengahan sampai akhir renungan pagi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membuka kitab Wahyu pasal 19. Pembacaan per perikop akan dibawakan oleh pertama Ibu Heni, bergantian dengan Pak Aras. Kami persilakan. Bacaan kita hari ini Wahyu 19. Ayat yang ke-1. Ini nggak kelihatan rapi Pak, mungkin digeser sedikit ke tengah ke samping ya Pak ya. Kurang jelas Pak. Maaf ya, sedikit ada kesalahan. Baik, saya akan baca aja. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya
dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suara-suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba 6-10. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan itu adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ayat 11, firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. 16-21. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya.
Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bu Hana, Bu Hana terlempar ya. Dia nggak ada sinyal ya. Bu Hana, Mike. Iya, sorry. Mari kita terima kasih Bu Heni dan Pak Aras yang sudah membacakan sharing firman ini. Mari tiba waktunya Pak Pendeta Daniel membawakan renungan di firman Tuhan di pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, pada pagi ini kita sudah membaca firman Tuhan atau sudah mendengar firman Tuhan dari Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Dan ini merupakan titik balik dari situasi yang ada di dalam pasal 17, pasal 18 ya. Karena di sini kita menikmati satu suasana yang damai, sukacita. Nah, pasal 19 ini Bapak Ibu dibagi oleh Lembaga Alkitab Indonesia ke dalam 4 perikop, dan masing-masing perikop itu mengemukakan pokok-pokok yang memang akan terjadi pada masa tribulasi itu. Tetapi dari bacaan atau dari pasal ini kita melihat peristiwa-peristiwa ini terjadi di 4 tempat. Pertama itu adalah di sorga, ya, tepatnya itu di langit. Ya, tingkat keberapa nggak jelas, tetapi ini bukan sorga yang kediaman Allah itu ya, langit. Lalu tempat yang kedua adalah di awan-awan, di mana Yesus dan pengantinnya, orang-orang percaya bersama-sama dengan dia. Dan yang ketiga itu adalah berlangsung di bumi di akhir masa tribulasi, yaitu kita kenal dengan Perang Harmagedon. Dan juga nanti sekilas atau ada cuplikan-cuplikan yang memperlihatkan kita tentang kejadian yang akan terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi itu kurang lebih gambaran-gambaran tempat terjadinya peristiwa-peristiwa ini. Dan ini kita sudah berada di ujung dari masa tribulasi itu, Bapak Ibu. Nah, perikop yang pertama, ayat 1 sampai 5, itu berbicara tentang suasana sorga, ya.
suatu reaksi penghuni surga terhadap apa yang telah terjadi di atas muka bumi, khususnya pasal 17 dan pasal 18. Ya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Nah, jadi penghuni surga itu menggemakan sebuah kidung paduan suara yang tidak dapat dilukiskan indahnya, merdunya, sehingga Yohanes di sini hanya mengatakan seperti. Jadi betapa gemuruhnya kerajaan surga dengan nyanyian-nyanyian para malaikat dan orang-orang yang telah diselamatkan itu, sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, maka hanya dilukiskan dengan perbandingan-perbandingan. Ya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi malaikat-malaikat dan penghuni surga yang lain ini mempersembahkan segala kemuliaan kepada Allah, karena memang telah terbukti bahwa tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu pribadi di atas muka bumi ini yang dapat menandingi kemuliaan dan keagungan dari Allah yang duduk di atas takhta yang suci itu. Itu yang pertama. Jadi pujian itu, saudara-saudara, harus dilandaskan kepada kemuliaan dan keagungan Allah. Ya, saya tidak terlalu banyak mengikuti lagu-lagu rohani di dunia ini sekarang ini, tetapi ada beberapa lagu yang saya lihat itu fokus kepada diri sendiri. Ya, fokus kepada diri sendiri. Dan ini lagu-lagu yang disukai orang karena lagu-lagu, kalau lagu pop itu disebut sebagai lagu-lagu yang sentimental, ya, emosional. Dan banyak juga lagu-lagu rohani seperti itu yang menjadikan Tuhan itu sebagai pelaksana keinginan dari komposer, bahkan juga penyanyi lagu-lagu itu. Tetapi kita melihat di sini ada sesuatu yang berbeda dengan kidung yang dipersembahkan oleh malaikat-malaikat itu, yaitu tidak lagi fokus kepada pribadi-pribadi dari penyanyi itu, tetapi lagu-lagu itu fokus kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, ya. Selamatan dan kemuliaan, kuasa dan adalah pada Allah kita. Ya, jadi jangan jadi penyanyi, jangan jadi pendoa yang berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Tuhan. Ya, ada ibu yang mengatakan di Hong Kong yang dibacakan itu bukan doa Bapa kami, tetapi doa Yabes. Nah, kenapa doa Yabes ini begitu populer beberapa tahun terakhir ini? Karena teologi kemakmuran itu berkembang dan doa Yabes itu doa yang berpusat kepada diri sendiri. Ya, tidak salah, tetapi dibandingkan dengan doa-doa lain dalam Alkitab, ya, doa Yabes ini doa yang menyenangkan diri sendiri. Nah, yang kedua, alasan kenapa pujian itu dinyanyikan, dinaikkan kepada Tuhan adalah sebab pengadilannya itu adil dan benar. Ya. Tidak memihak kiri kanan atau bukan berdasarkan like and dislike, tetapi pengadilannya itu, penghukumannya itu didasarkan
kepada keadilan dan kebenaran. Orang-orang pengikut-pengikut antikris dihakimi berdasarkan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Orang-orang kudus pada masa tribulasi diizinkan untuk mengalami aniaya karena memang pantas mereka untuk mengalami itu. Karena pada masa anugerah mereka berkeras hati, bahkan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja tidak diizinkan untuk mengalami itu. Oleh karena pada zaman anugerah, gereja dengan suka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi itulah yang disebut di sini adil dan benar penghakimanmu, ya Allah. Alasan yang kedua pujian itu ialah karena pelacur besar di atas muka bumi ini, yaitu kota Roma, yang merupakan pusat pemerintahan dari antikris untuk mempengaruhi seluruh dunia, itu telah di bumi hanguskan, telah diratakan oleh tanah, oleh Tuhan yang penguasa atas segala yang berkuasa itu. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah karena Tuhan telah menunjukkan pembelaannya kepada hamba-hambanya, baik nabi-nabi, rasul-rasul, maupun orang-orang kudusnya, yaitu Dia telah membalaskan darah atau aniaya yang hamba-hambanya alami itu kepada pelacur kota Roma, kota besar itu, dengan adil dan benar. Nah, jadi itu merupakan alasan-alasan pujian itu dinyanyikan oleh para malaikat, orang-orang kudus, dan tua-tua Israel yang ada di dalam kerajaan surga. Dan untuk kedua kalinya, mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Asapnya naik sampai selama-lamanya. Artinya, penghukuman terhadap kota besar, pelacur yang najis itu tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi dibatalkan, karena penghakiman itu sudah adil, sudah benar, dan karena itu penghakiman itu akan berlangsung sampai selama-lamanya. Artinya juga akan menembus masuk ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Dan ini saudara-saudara bukan merupakan satu yang baru, ya, yang baru diucapkan oleh Rasul Yohanes, tetapi ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya. Di dalam Yesaya pasal 34 ayat yang ke-10 dikatakan, siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Nah, jadi kota Roma dengan itu tidak akan pernah bangkit lagi sebagai kota, baik kota kecil maupun sebagai kota yang besar, karena itu merupakan penghukuman terakhir yang melanda dan menghancurkannya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin. Ya, pasti. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, gitu. Jadi itu hanya semacam konfirmasi saja, ya, peneguhan dari 24 tua-tua dan keempat makhluk yang ada di hadapan atau di sekeliling takhta dan yang maha kudus itu. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik besar maupun kecil. Nah, ini datang dari tua-tua yang ada di sekitar takhta yang maha suci itu, menghimbau kepada semua orang-orang kudus supaya mereka mempersembahkan puji-pujian
kepada Allah yang duduk di atas takhta yang maha kudus itu dan yang sudah melangsungkan penghukumannya atas pelacur atas kota besar yang adalah Roma. Ya, Roma baru maksud saya gitu ya. Nah, itu bagian pertama dari perikop ini, yaitu reaksi kerajaan surga terhadap penghukuman yang telah berlangsung atas Babel, ya, pelacur besar di pasal 17 dan di pasal 18. Nah, yang kedua, perikop yang kedua itu berbicara tentang Yesus dan mempelainya. Nanti sebentar saya jelaskan, saya baca ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Nah, Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ini ditujukan kepada Yesus yang selama dia menjadi manusia, dia teraniaya, dia disiksa, bahkan dia dibunuh, dia diolok, ya. Tetapi sekarang telah tiba waktunya untuk dia berkuasa atas kerajaan-kerajaan di atas muka bumi ini, karena dia akan memerintah sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, meliputi seluruh bumi dan juga bahkan kerajaan sorga. Ya, jadi pemerintahan Yesus itu sudah mulai nyata ketika terjadi rapture itu, pengangkatan itu, turun kembali ke bumi, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, lalu kemudian akan masuk dalam masa 1000 tahun untuk memerintah sebagai Raja Damai. Ya, itu dimulai sudah dari ketika gereja diangkat di awan-awan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ingat gambar di awal yang saya sudah berikan itu, bahwa ada masa, ya, periode yang singkat 7 tahun, lalu dibagi dua di udara, di bumi. Nah, yang kita saksikan ini adalah apa yang terjadi di udara ketika penghukuman di atas bumi itu berlangsung. Dan di udara itu berlangsung perkawinan anak domba Allah dengan pengantinnya. Nah, siapa pengantinnya di sini? Adalah gereja, orang-orang percaya pada zaman anugerah, atau orang-orang percaya dari zaman perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada detik terakhir Yesus datang untuk mengangkat gerejanya itu. Nah, semua itu adalah pengantin-pengantinnya. Dan sekarang mereka berhadapan dengan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus, dan akan melangsungkan perkawinan anak domba itu. Nah, apa arti perkawinan di sini, saudara-saudara? Ya, perkawinan di sini berbicara tentang penyatuan. Ya. Kalau Kejadian pasal 3 manusia mati itu berbicara tentang perpisahan, atau kalau dalam konteks pernikahan terminologinya adalah perceraian. Allah yang maha kudus, manusia yang berdosa itu putus hubungan atau bercerai, kalau kita baca dari Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 ini. Tetapi Wahyu pasal 19 ayat 7 berbicara tentang penyatuan kembali. Ya, istilah-istilah sekarang itu rujuk. Gereja melangsungkan perkawinan di awan-awan bersama dengan sang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari yang sangat berbahagia,
yang sangat didambakan oleh gereja, karena selama gereja ada di tengah-tengah dunia ini, teraniaya, terintimidasi, dikucilkan, bahkan terbunuh. Ya, jadi kita alami sekarang ini di Indonesia, walaupun tidak sehebat dengan yang dulu-dulu, tetapi kita masih terasa bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen itu terintimidasi. Tetapi saatnya ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gerejanya, maka kita menikmati suatu suasana yang begitu indah, begitu menyenangkan, menyukakan, karena kita menyatu kembali dengan Yesus yang maha suci dan maha sempurna itu. Dan kepadanya di sini adalah mempelainya itu yang sudah siap sedia, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi semua orang-orang kudus pada waktu itu mengenakan kain lenan halus yang putih berkilau-kilauan, yang mencerminkan atau menyatakan tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini di dalam kekudusan dan kesalehan itu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan saudara itu, saudara, terpantau, bahkan terekam. Ya, ini saudara mesti hati-hati, perbuatan terpantau dan direkam. Bahkan bukan hanya kata-kata, bukan hanya perbuatan, tetapi juga kata-kata, niat hati. Maka Paulus mengatakan, kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan selama ada di tengah-tengah dunia ini, baik ataupun jahat. Nah, tetapi pengadilan yang berlangsung bagi Yesus ini, yang dilangsungkan Yesus bagi gerejanya ini bukan penghakiman masuk neraka atau masuk surga, tetapi penghakiman untuk mendapatkan pahala atau mahkota itu. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, maka senantiasalah menjaga perbuatan-perbuatan, menjaga tutur kata, maksud hati dan rancangan pikiran, supaya ketika hari itu tiba, maka saudara adalah orang-orang yang masuk di dalam kelompok yang berbahagia karena mendapatkan mahkota-mahkota dari Yesus sang hakim yang adil. Nah, ada yang tidak dapat apa-apa, saudara-saudara ya, tidak dapat apa-apa seperti dalam 1 Korintus pasal 3 ya, karena seperti diselamatkan dari dalam api. Selamat, tetapi tidak ada pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Nah, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ya, malaikat itu berkata kepada Yohanes, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perkawinan anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perkawinan anak domba Allah. Ini satu kebahagiaan yang sejati. Ya. Kalau kita mundur kembali kepada kejadian Wahyu pasal 3, kita melihat di situ ada satu jemaat yang segala sesuatu yang mereka inginkan atau fasilitas duniawi ini mereka miliki, mereka punyai. Tidak ada yang kurang dari mereka itu. Tetapi itu bukanlah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang semu. Karena diberikan atau diperoleh dari sesuatu yang bersifat sementara, yaitu hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah, yang menghadap kepada Yesus di awan-awan, yang diundang masuk ke dalam perkawinan anak domba Allah. Itulah perkawinan, kebahagiaan yang tiada taranya dibandingkan dengan apapun di atas muka bumi. Nah, tetapi sekaligus ini saudara-saudara merupakan juga satu ketentuan, ya, merupakan ketentuan bahwa orang-orang yang diundang ke perkawinan anak domba itu
itu adalah orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Salah satunya di dalam kitab Wahyu adalah barang siapa menang. Kepada ketujuh jemaat itu dikatakan barang siapa menang. Jadi ini adalah orang-orang yang selama hidupnya telah memenangkan pertempuran kehidupan. Bukan saja dengan hal-hal yang bersifat eksternal dari orang itu, tetapi juga hal-hal yang internal, hawa nafsu, kedagingan, keinginan-keinginan duniawi itu berhasil ditaklukkan, dan sekarang dia tampil sebagai orang yang menang, dan karena itu maka kepadanya diundang layak untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Ya, ada perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Kalau tidak salah Matius pasal 21 atau pasal 22, ada tuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Lalu dia sebarkan undangan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak datang. Nah, karena jamuan perkawinan ini sudah tersedia sementara undangan yang dihormati itu tidak datang, maka kepada hamba-hambanya itu diperintahkan pergi ke semua pinggir-pinggir jalan, tikungan-tikungan jalan, dan bawa semua orang untuk datang menikmati pesta yang sudah disediakan ini. Maka semua orang itu datang. Tetapi setelah masuk, ditemukan ada seorang yang datang ke pesta itu dengan pakaian yang compang-camping, yang tidak mengenakan pakaian yang pantas sesuai dengan acara itu. Maka dikatakan, ikatlah orang itu, bawa keluar, dan campakkanlah ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya. Mengapa, saudara? Ini memberikan kepada kita satu pengajaran bahwa kita itu tidak cukup percaya, ya, ini kalau penginjilan saya katakan percaya Yesus selamat, tetapi sebagai seorang gembala, sebagai seorang guru, dan ini memang kata Alkitab, bahwa iman yang benar itu harus terekspresi di dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Karena iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, adalah iman yang mati. Nah, itu diberikan satu contoh konkretnya ketika orang-orang gelandangan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu diundang masuk ke dalam pesta perkawinan oleh tuan yang menyelenggarakannya itu, tetapi karena tidak mengenakan pakaian yang sesuai, maka dia dikenakan hukuman yang setimpal dengan perilakunya itu. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa iman harus nyata di dalam perbuatan-perbuatan baik. Ya, ini bedanya doktrin saya dengan doktrin keselamatan dari Pak Erastus Sabdono dan juga banyak kelompok yang lain, bahwa perbuatan baik itu merupakan bagian dari proses keselamatan. Supaya orang selamat, maka dia harus berbuat baik. Kalau saya, perbuatan baik itu merupakan akibat dari iman yang menyelamatkan. Respon terhadap anugerah Allah adalah iman. Dan bukti daripada iman itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena itu Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 2:12, dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Buktikanlah dari hidupmu bahwa kamu itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, jadi itu saudara menjadi satu relevansi atau aplikasi bagi kita sekarang ini. Kita harus mempersiapkan diri supaya kita betul-betul layak untuk diundang masuk ke dalam perkawinan anak domba itu. Nah, apalagi hidup kita ini masih sedang berproses, saudara ya, kita belum sampai kepada titik akhir kehidupan, dan karena itu ini merupakan kesempatan bagi saudara dan saya untuk berinvestasi agar hidup saudara nanti saudara akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Ya. Ya. Ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya, depan kaki malaikat itu. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian.
artinya penyembahan itu ditolak oleh malaikat itu. Dan dia tidak mau menerima karena dia sadar dia tidak berhak atas sikap Rasul itu. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Jadi malaikat dan manusia di dalam konteks penyembahan itu sama posisinya, sama-sama yang berkewajiban untuk memberi pujian, kemuliaan, hormat bagi Allah. Malaikat tidak berhak untuk menerima itu dari manusia. Nah, ini yang benar. Tetapi kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus, itu ada kelompok-kelompok orang yang menjadikan malaikat itu sebagai objek sembahan. Nah, karena itu Paulus menentang itu. Jangan kamu mengikuti pola-pola ibadah, pola-pola liturgi seperti itu yang berkancang kepada penglihatan-penglihatan dan menyembah kepada malaikat-malaikat. Ya, aku sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, yang hanya bersaksi tentang Yesus. Jadi saya tidak berhak untuk menerima penyembahanmu, hai Yohanes. Karena itu sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh dan nubuatan. Ya, sembahlah Allah, karena semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, itulah saudara, kisah yang berlangsung di awan-awan ketika Yesus bertemu dengan umatnya, gerejanya yang percaya pada zaman anugerah. Nah, ayat yang ke-11 ini memberikan kepada kita penjelasan secara khusus tentang Yesus itu, tetapi bukan lagi sebagai pengantin laki-laki, tetapi dia datang sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Yang setia dan yang benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang benar. Yang setia itu kalau sudah baca dalam 2 Timotius 2, kalau kita tidak setia, maka dia tetap setia karena dia tidak mungkin mengingkari keberadaannya. Yang setia di situ adalah Yesus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, jadi Yesus ini penunggang kuda putih yang nanti akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, ini yang saya sudah pernah sebutkan ini ketika saya membahas tentang Wahyu pasal 6 yang kuda putih, ya. Manipulasi, tipuan, Mesias palsu, damai yang palsu. Karena penunggangnya adalah si jahat, malaikat jahat yang tampil sebagai seorang raja yang gagah perkasa, berpakaian putih dan bermahkotakan, kemana saja pergi, dia menang. Tetapi karena itu berada di dalam konteks pencurahan murka Allah yang dinyatakan dengan meterai, maka itu pasti adalah iblis. Nah, tapi ini penunggang kuda putih di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 ini, inilah yang asli, yang murni, yang benar, yaitu Yesus yang setia dan yang benar itu. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan ini, karena Yohanes sendiri tidak menyingkapkan dan Tuhan tidak menyatakan itu kepada Yohanes. Itu nama yang hanya dia yang tahu. Tetapi di dalam
ayat yang ke-13 ada sedikit bocoran ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya. Tuh, darahnya sendiri dan namanya sendiri. Nah, siapa itu? Ialah firman Allah. Yesus Kristus itu. Nah, makanya saudara-saudara, ya, firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan kata-kata bunyi yang keluar dari mulut Allah, Theos, tetapi kata-kata atau firman atau logos di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah firman pribadi yang kemudian menciptakan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Yang barang siapa yang percaya kepadanya akan diberinya kuasa menjadi anak Allah di ayat yang ke-12. Dan kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Jadi karena itu saya tidak ragu sama sekali untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan nanti saya akan singkapkan di dalam doktrin Kristologi, ya, di setiap hari Jumat itu, bahwa Yesus adalah Yahweh. Ya, jadi ini ya, kenapa saya tegaskan ini kepada Bapak Ibu, supaya penyesatan yang sudah berhembus begitu kencang di udara di media sosial itu, dengan ini saya tangkis bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Yahweh. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah gembala baik. Yesus itu adalah terang dunia. Nah, sekarang saudara mau pilih, mau percaya kepada apa yang saya katakan berdasarkan Alkitab ini, atau percaya kepada apa yang berhembus di udara melalui pendeta yang hebat di Indonesia itu. Tetapi sebagai pribadi saya menghimbau saudara, percaya kepada apa yang saya katakan, yang saya dukung dengan data-data dari Alkitab. Ya, bahwa firman itu adalah pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Sehingga nama yang agak sedikit dirahasiakan sangat di ayat 12 itu dibocorkan sedikit di ayat yang ke-13. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, jadi orang-orang suci, pengikut-pengikutnya yang perbuatan-perbuatan mereka saleh itu sekarang menjadi bagian dari pasukan tentara yang dikomandani langsung oleh Yesus pergi untuk melakukan peperangan, dan peperangan itu akan berlangsung nanti di Harmagedon, ya. Nanti saya akan ulang lagi itu. Tetapi peperangan yang dimasukkan di sini adalah peperangan di akhir masa tribulasi, yaitu peperangan di Harmagedon. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini saya sudah bahas di beberapa bagian sebelumnya itu. Ini adalah Tuhan melaksanakan penghukuman atas semua musuh-musuhnya di atas muka bumi ini, dan tentara-tentaranya yang terdiri dari 20.000 laksa itu berkumpul di satu lembah, namanya lembah Yosafat, yang kemudian terkenal dengan peperangan Harmagedon. Lalu di situ mereka dibantai sehingga darahnya itu tergenang atau menggenangi daerah itu setinggi kekang kuda, ya, kekang kuda. Ini saya karena nanti ada ayat selanjutnya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oh ya, saya lompat ini ayat yang ke-15 itu. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Akan melangsungkan satu penghukuman dengan tidak mengenal kompromi, gada besi. Tetapi gada besi ini, saudara-saudara, akan berlangsung masuk pada masa pemerintahan
Mesias 1000 tahun lamanya itu. Di dalam masa itu, Yesus juga akan memerintah dengan gada besi. Mengapa saya kembali ke sini dari ayat 16 itu? Karena saya mau tekankan ini, pemerintahan Mesias yang 1000 tahun itu berbeda dengan pemerintahan kekal, kekuasaan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ini yang gagal diidentifikasi oleh sahabat saya itu. Sehingga dia mengatakan bahwa di dalam langit baru, bumi baru itu ada dua kelompok orang. Kelompok orang-orang kudus yang akan memerintah, lalu kelompok bangsa-bangsa yang tidak memerintah, tetapi yang diperintah. Kelompok orang-orang kudus yang sempurna, dan kelompok orang-orang non-kudus atau bangsa-bangsa yang tidak sempurna. Nah, itu gagal mengidentifikasi mana pemerintahan mesianik yang berlangsung di langit dan bumi yang sekarang ini, dan mana pemerintahan Yesus di langit dan bumi baru. Nah, gada besi itu, penghukuman, pembunuhan itu masih terjadi di pemerintahan mesianik yang 1000 tahun itu. Ya, jadi itu supaya saudara bisa melihat dengan jelas bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak melambangkan kepada kerajaan kekal di langit baru, bumi baru, tetapi kerajaan 1000 tahun itu sendiri adalah satu masa periode pemerintahan Yesus di atas muka bumi ini dengan memerintah bangsa-bangsa dari segala bangsa, dan mereka itu akan mengalami pemerintahan yang adil dan benar. Yang bersalah akan dihukum, yang benar akan dibiarkan untuk menikmati suasana di dalam kerajaan damai itu. Nah, baru lompat ke ayat yang ke-16, ya, bahwa pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ah, itulah saudara ya, kemenangan dari Yesus Kristus di peperangan akhir, di akhir masa tribulasi, yaitu perang Harmagedon. Nah, ayat yang ke-17, ini perikop yang keempat, ini berbicara tentang penghukuman terhadap antikris itu. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ya, ini perjamuan yang sangat unik. Makanya dikatakan di dalam kitab Daniel bahwa peristiwa yang akan terjadi pada masa tribulasi ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi yang seperti itu sebelumnya, dan tidak akan terulang lagi, karena ini merupakan satu peristiwa yang memang sangat-sangat unik, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Nah, mengapa? Karena ini perjamuan besar yang disediakan Allah, ya. Dan ini apa menu? Ini prasmanan ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita diundang ke pesta-pesta prasmanan itu terhormat ya, daripada di kotak-kotak lalu dibagi-bagi kayak apa gitu ya. Nah, ini prasmanan ini. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Merdeka di sini adalah orang-orang kaya yang sanggup untuk membeli budak-budak itu. Merdeka di sini bukan orang yang diselamatkan ya, bukan, tetapi orang-orang yang menjadi tuan-tuan secara dunia ya. Nah, mereka semua itu akan dihukumkan, dan mereka itu akan menjadi hidangan yang sangat lezat, menyenangkan, menyukakan bagi burung-burung yang berterbangan di udara di bawah kolong langit ini. Ya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja
di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi-nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini kita sudah masuk di akhir dari kerajaan 1000 tahun itu. Karena kalau di awal kerajaan 1000 tahun, binatang itu ya naga merah, si ular tua itu dimasukkan ke dalam satu jurang yang tidak beralas. Di akhir dari masa 1000 tahun itu dia akan dilepaskan, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi, baru berperang melawan anak domba lagi. Ya, dia si naga ini, bukan si naga ya, naga ini, naga merah, si ular tua ini, itu akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang kemudian disebut sebagai Gog dan Magog, lalu berperang. Nah, di situ baru dia ditangkap, lalu dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, jadi ini saudara-saudara mesti lihat itu. Ini yang namanya penafsiran secara kronometris. Jadi kita harus betul-betul mengidentifikasi setiap peristiwa itu dan tempat atau waktu kejadiannya itu secara pas, supaya jangan sampai kita salah memahami dan akhirnya salah mempraktekkan di dalam kehidupan. Dan ini yang membuat banyak penafsir-penafsir kitab Wahyu itu salah, kemudian menerapkannya secara salah di dalam kehidupan jemaat, oleh karena para penafsir-penafsir kitab Wahyu itu sendiri belum mengidentifikasi setiap bagian dalam Alkitab itu berdasarkan waktu dan tempat kejadiannya di atas muka bumi, di udara, ataupun juga di neraka. Nah, di sini saya sudah sampaikan, saudara, bahwa ini terjadi di akhir dari kerajaan 1000 tahun, karena api yang menyala selama-lamanya itu tidak di awal kerajaan 1000 tahun, tetapi di akhir kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging-daging mereka. Saudara-saudara ya, suatu pemandangan yang mungkin kalau ini terjadi di depan mata saudara, saya yakin saudara akan menutup mata, mungkin saudara akan mual melihatnya, oleh karena ini sesuatu yang tidak lazim, tetapi terjadi karena ada manusia menjadi mangsa dari burung-burung di udara. Dan ini bukan cerita yang dongeng atau mitos, saudara. Ini peristiwa yang akan terjadi di akhir dari masa tribulasi. Karena itu maka sekali lagi saya tekankan, prinsip penafsiran kitab Wahyu secara benar adalah prinsip penafsiran literal, historis, futuristik. Memang di dalamnya ada ungkapan-ungkapan, tetapi Wahyu sendiri menjelaskan apa makna dari ungkapan-ungkapan itu. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana keadaan akhir dari orang-orang percaya, baik sebelum masa tribulasi atau pada masa tribulasi, itu mereka akan menikmati kebahagiaan yang tiada tara. Kita juga menyaksikan keadaan akhir dari tentara-tentara antikris yang dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga membaktikan diri kepada antikris untuk melawan orang-orang kudus dan anak domba Allah. Kemudian mereka sendiri pada akhirnya akan terbunuh oleh Yesus dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Nah, jadi dengan peristiwa ini, saudara, saya harapkan sekali lagi untuk saudara hidup dengan ucapan syukur. Saudara tidak masuk di dalam situasi itu. Saudara hidup dengan ucapan syukur oleh karena saudara pada akhirnya mengalami suatu perlakuan yang luar biasa istimewa dari Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, yang kita iring sekarang ini.
Ini juga memberikan kepada saudara dan saya suatu peringatan bahwa selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, hidup di dalam hidup ini, maka kita harus berjuang untuk mengalahkan semua musuh di dalam dan di luar diri kita, dan kita juga harus berjuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah, karena setiap poin, setiap item dari perbuatan-perbuatan kita itu akan mendapat balasan dari Tuhan, hakim yang adil, yang akan memberikan mahkota pahala kepada saudara dan saya sesuai dengan kadar, kualitas, dan kuantitas perbuatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dengan ini kitab Wahyu pasal 19 menjadi jelas bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendapatkan satu gambaran yang jelas dari Wahyu pasal 19. Mungkin bagi banyak orang itu masih merupakan misteri, tetapi bagi kami hari ini sudah menjadi sesuatu yang terang benderang karena Tuhan sudah menyingkapkannya kepada kami. Kami berterima kasih untuk kemenangan akhir yang akan kami alami. Dan kami berterima kasih untuk kami dihimbau kembali supaya selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami harus berjuang untuk mencapai prestasi kehidupan rohani yang tertinggi, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Hana. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Mari saudara-saudariku yang terkasih, tiba waktunya kita mendengarkan pengumuman tentang doa syafaat. Silakan menghubungi kami. Kita tidak akan siarkan, tetapi setelah renungan pagi berakhir di Zoom, kita akan berdoa atas setiap pokok-pokok doa yang saudara-saudariku minta, kami akan siap melayani. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas pewahyuan dari pasal 19 yang dikupas oleh hamba-Mu Pak Daniel pada pagi ini. Inti dari segalanya Tuhan, seperti imbauan yang sudah kami dengar, dari mulut lidah kami selalu ada ucapan syukur. Apapun keadaan baik atau tidak yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami tetap setia dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah kami boleh mengerjakan dan melakukannya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mau melakukan untuk menyenangkan-Mu Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang sia-sia ketika kami mengerjakan sesuai firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Daniel, terus tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, karunia keamanan, karunia menikmati, menyertai pelayanan hamba-Mu dengan seisi rumahnya. Apapun kebutuhan mereka, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Kesehatan keluarganya, termasuk istri, anak-anak, mantu, cucu, semua berada dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap unity,
dan bersama-sama keluarga melayanimu sampai akhir. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudariku, kita akan mendengar pujian yang kedua oleh hambanya Pak Frans, Tangan Tuhan. Kami persilakan. Kami pada pagi ini tiba saatnya kita mendapat doa blessing dari hambanya Pak Daniel. Kami persilakan Pak. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam renungan pagi Sema Adonai dari awal sampai akhir. Kami sungguh diberkati melalui bacaan Wahyu 19, melalui puji-pujian yang begitu indah, sangat menguatkan, dan juga melalui uraian firman-Mu kami mendapat penyingkapan-penyingkapan dari bacaan yang terdapat di Wahyu pasal 19. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas hari-hari kami. Kami mohon tangan Tuhan menyertai, melindungi, dan menuntun, sehingga apapun yang akan kami kerjakan itu berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Teman-teman yang akan melanjutkan di dalam doa-doa syafaat untuk orang-orang kudus di seluruh dunia, Tuhan berikan kepada mereka juga jawaban-jawaban sesuai waktu Tuhan, supaya dengan itu dapat memotivasi mereka untuk terus bersemangat di dalam menopang teman-teman, saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel, selamat pagi juga. Dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi Sema Adonai pada hari ini. Biarlah saudara-saudariku, kita bersama-sama dengan tekun, besok bersama-sama untuk kembali mendengar renungan sambungan dari pasal 20 Wahyu. Jangan di stop, karena sedikit lagi sampai pasal 22 ya. Terima kasih. Sekian, shalom, shalom, shalom.